Wow. Aduh, ini kurang efektif bunyi ke. Tadinya awan ya. Ya, kok ada gimana kayak gak nongkrong. Oh, kaget nongkrong anjir. Aku cetannya sesuk nang. Oh. Kuwi mana apa? Panjat kong. Yang mungkin ya dekat. Oh, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati Hairani Nabila. Terima kasih sudah hadir dalam sesi wawancara hari ini. Saya akan memandu wawancara ini. Sebelum kita mulai, silahkan perkenalan diri Anda secara singkat. Perkenalkan, nama saya Afrina Aska. Umur saya 22. Saya sudah bekerja sebagai CS ya, atau semacamnya, itu kurang lebih 1,5 tahun. Dan saya sangat berterima kasih telah menjadi salah satu Enggak, gue salah nih. Iki kan ketiga Petikat sih. aku jadi apa sih jangan subjek. Ya wis saleni yo, wis saleni. 1,5 tahun baru bikin gak ngaruh. Iki engko ganti background tak sih? Bisa tak sih ya ganti background ya? Green screen lah. Oh, ada green screen ya. Tapi bisa ya tekannya. Iya. Saya Peter ngedit. Kali ini ya. Ya. Belum sih nonton kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Isnawati Hairani Nabila. Saya di sini akan melakukan wawancara kepada Anda terkait pengalaman Anda sebagai customer service pada sebuah toko. Ya. Terima kasih sudah hadir dalam sesi wawancara hari ini. Sebelum kita mulai, silakan perkenalkan diri Anda secara singkat. Perkenalkan, nama saya Afrina Aska. Umur saya 22 tahun. Saya bekerja di bidang seperti ini kurang lebih 1,5 tahun. Baik. Dan saya sangat berterima kasih kepada Mbak Isna karena telah menjadikan saya sebagai salah satu objek dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Terima kasih juga karena Anda ingin hadir pada sesi wawancara hari ini. Subjek juga. Tadi ki ceritanya jadi CS tenan, ngono lho. Ya, awakmu ora jadi subjek. Wis lah. Ora. Mau tak edit. Ya. Ceritanya podcast. Ya Allah. Sama Ika. Oh. Boleh Kak. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda terkait pengalaman Anda dalam customer service pernah nggak sih Mbak ini menjelaskan sesuatu ke orang lain supaya mereka paham? Boleh nggak ceritain? Sebelumnya untuk kejadiannya itu kurang puasa tahun ini Ya. Tugas aku menemani customer yang mau mencari beberapa
barang. Kebetulan ownernya itu lagi ada kegiatan, jadi ownernya nyerahin ke aku. Dan yang aku lakukan, sebelumnya kita bertanya dulu dia mau cari saya di bidang makanan ya, mau cari makanan apa, buat apa, berkisaran berapa. Nah kemudian mereka bertanya tentang yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan, jadi saya di sana menjelaskan ada beberapa jenis kacang. Kebetulan kacang yang beliau maksud itu kosong, jadi kita operkan ke kacang yang lain, tapi kita juga menjelaskan kualitasnya kurang lebih sama seperti yang beliau inginkan. Dan untuk hasilnya orang itu paham dan tenang. Kemudian beliau hari itu juga itu memesan sebesar untuk kacang-kacang sendiri itu di beliau itu membeli 4 sekaligus kacang dengan masing-masing 20 biji. Jadi Mbak Aldenina ini bekerja sebagai customer service dalam bidang kuliner ya? Ya. Baik. Lalu pernah nggak sih Mbak Aldenina ini bertemu dengan orang yang sudah diajak ngobrol atau marah-marah ketika Mbak Aldenina menjelaskan terkait produknya, dan gimana Mbak Aldenina menanggapi customer tersebut? Untuk customer seperti itu dimana pun mesti ada. Jadi dalam tempat yang saya bekerja itu kan berstatusnya sebagai oleh-oleh dan restoran. Jadi kan bukan hanya satu orang, satu daerah, bermacam-macam daerah. Ada yang beli, kadang Mbak tanya ini, misalkan kita jual beliau itu yang dari jagung itu kan banyak ya. Jadi kita ada yang namanya itu sebentar kok lupa namanya itu, berarti seperti jajanan tapi kan kita jualnya itu per kilo ya. Tapi mereka kan ada jajanan komo. Nah tapi kan di sana kan kalau jualan kilonya itu kita bukan komo tapi test twist, namanya itu test twist. Jadi masnya itu test twist sama seperti komo. Nah jadi kadang dia tanya ini, enggak itu ini tuh makanan itu kayak komo kayak gini. Iya sama, tapi kualitasnya tuh sama enggak, lebih maksudnya lebih baik dari komo apa enggak. Terus dikasih pengertian. Terus sebelumnya kalau komo dijual per kilonya itu tidak ada, kita adanya itu merek lain, itu pastries itu. Kadang juga bukan hanya di grosirannya, cuma di oleh-olehnya. Kadang Mbak tanya dong mau apa, itu yaitu bakpia kukus. Nah kebetulan pabriknya itu stop memproduksi, jadi kebetulan juga bakpia kukusnya itu kosong. Nah jadi kan ada yang marah-marah, katanya itu di depan kemudian ada pamflet, pamfletnya itu ada tulisan bakpia kukus loh, di sana ada kok, di sini tuh nggak ada. Kadang kayak gitu. Kadang juga tanya, Mbak kok bakpia yang ini misal bakpia basah mereknya 65 sama kita loh kok mahalan, yang bakpia 65 itu isi 15 itu 33, kok bakpia yang kita isi 10 itu kok 30 loh, kok mahal yang kita kok enggak yang 65. Nah kayak gitu. Kadang mereka dengan customer ada yang pokoknya itu dapat banyak tapi murah, bukan dilihat dari kualitas gitu. Jadi sulit pengertiannya itu cuma di
masalah harga, kadang juga bandingin harga, kok yang di toko sana lebih murah dibanding di sini. Lalu jadi orangnya itu membanding-bandingkan harga dari toko satu ke toko yang Mbak Agustina bekerja ya. Ya kayak gitu, tapi kan kita main tetap dengan senyum, tetap kata maaf itu harus diucap gitu. Jadi kita gimana caranya tuh menangkan customer. Kadang ada yang offline, Mbak ini kok barangnya kok, kalau makanan ini kadang ada yang melempem, kita kan juga nggak tahu dari pabrik juga kan. Kayak gitu, kadang kita cari solusinya biar ditukar kayak gitu. Oke. Lalu pernah nggak Mbak Agustina memakai senyuman dan sikap tubuh itu membuat orang lain nggak nyaman? Kalau nggak nyaman, itu kan aku nggak tahu orang itu nyaman apa enggak, soalnya kan yang merasakan mereka. Tapi kalau di segi penilaian aku sejauh ini tuh masih aman. Lalu pernah nggak sih Mbak Agustina itu salah menghitung, salah mencatat, bahkan salah melakukan transaksi? Apa yang Mbak Agustina lakukan supaya nggak salah lagi? Yaitu revisi. Gimana itu? Jadi biasanya kalau melakukan transaksi, kalau di bidang makanan itu kan harga kadang ada yang naik, kadang ada yang turun gitu. Jadi kan misal harga keripik tempe itu kan yang nomor 2 biasanya itu yang naik turun. Kalau harga normal itu harganya itu 94. Nah kadang naik, paling naiknya 2.000. Jadi kita beli dari sana, kita kan ngambil keuntungan. Jadi misalnya itu biasa kadang naiknya 3.000 gitu, kita di 94 jadi 96 gitu. Kadang ada orang beli, barangnya baru datang, kan kadang kan kita belum ngecek harga lagi, udah dicek, walaupun udah dicek tapi kan masih lupa. Nah kayak gitu biasanya tuh kayak gitu. Kalau yang lama sih nggak, cuman biasanya tuh salah perhitungan tuh kalau barang baru datang terus harganya naik, kita udah bilang nanti harganya segini udah dinaikin, tapi kita lupa. Kalau untuk kedepannya sih biar nggak terjadi lagi, udah dibeli jadi semisal itu kita dinempelin kertas ya. Jadi sana tuh ada label harga, misal yang hari ini barang yang turun itu apa, catat. Kalau ada yang naik kita tulis di situ kayak gitu biar nggak lupa. Ya, lalu pernah nggak sih ikut aturan kerja yang ketat? Di tempat kerja Mbak Agustina ada nggak aturan kerja yang ketat? Selebihnya itu nggak sih, aman fleksibel. Jadi sangat-sangat aman ya untuk peraturannya. Lalu coba ceritain saat Mbak Agustina kerja atau menjalankan tugas dalam kondisi capek atau banyak orang, gimana Mbak Agustina tetap tenang dan melayani pelanggan dengan baik? Kalau itu tetap, kalau rame kejadiannya itu persis Ramadan itu rame, apalagi awal puasa, pertengahan puasa. Kalau awal puasa itu banyak orang yang beli grosiran. Jadi capeknya itu kita tetap harus fokus sama satu orang. Jadi kita misal ada si A sama si B,
datang, aku udah bawa si A, ya udah aku fokus si A. Jadi dia mau beli barang apa aja dicari dulu, beberapa jumlahnya dicari dulu, nanti kemudian kita langsung cari barang, kita bawakan ke depan, terus kita nota. Setelah nota kita cek dulu sama ownernya, kemudian nanti kita kasih ke kasir. Seperti itu. Kalau terus kan setelah itu udah selesai, tanggung jawab kita udah selesai, kalau ada orang kita dari orang lagi ya gitu. Jadi kita capeknya itu di sana. Jadi misal buka toko jam 7, belum apa-apa udah ada yang datang, jadi langsung itu berlanjut terus. Enggak, kalau buat waktu sholat pun kita harus selesai, aku bilang dulu ke kasir, ke mbak ownernya, mau sholat langsung ketika sholat langsung balik lagi kayak gitu. Bisa duduk itu sekitaran hampir tutup jam 5, itu setengah 5, jam 5 kurang seperempat itu baru bisa duduk. Terus kalau yang waktu parah sekali itu yang perpitisan, itu mulai puasa setengah bulan puasa itu bener-bener kita harus restock apa rak. Nah itu yang kadang mbak mau tanya ini, mbak ini kita udah nggak fokus. Jangan. Restock. Makan nanti lah. Neng jeruk. Terus tidak. Kopi nggak siapa. Aman. Anjir, kok susah ya? Miring coba. Tekan apa tadi Allah? Ih, kecil kaca kelas sekarang. Amin. Hari calon istriku. Kecil lah. Nek suruh-suruh kira oleh rapi yo. Kok tak kayak nek pamane aku ra iso ngedit tak kayak caption. Mohon maaf Bu, subjek bisanya malam, kalau siang sibuk. Kerjanya dari pagi sampai habis maghrib. Enggak jadi iki lho, proses priwet. Sopo? Ya, tapi tadi tidak lalu. Saya mau butir kayak tak. Satu saji ki larang yo. Larang. Wis wis tau ramen ya awakmu ya mana ya? Kok ramen ya? Ramen ke sebelah tapi sik biyen cerita aku teh. Chicken katsu 22.000. Mbak tuku ning Aloha katsu 12.000. Aloha ning salaman enak sih ning kampus. Api-api lo tidak temani saya. Iyalah.
dia. Kalau ora kenal, Kan aku gak kenal. loh, terus tuh apa ngancani aku? Nek misal Jadi piring terbang ora. orang ngerti. Nah. Orang maksudnya nek misalkan carane ngono lebih hari biasa ngono lho, yo koyo pas free. Mana tuh bahasnya apa? Tapi hari biasa. Nek weekend ya paling Cak pujian ora ya? musik lah. Oh, hadir pujian ya. Gusti mboten ate sare kuwerat rasa iki 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 lho, di apa? Disawar karo Ika iki lho. iya Anjir kaya gek ditam ndak iki komene. Ceritane podcast jir kaya gek ditambahi mergo kesurupan ngono, hah? ditambani Oh, tambani. Suasanane sedikit horor, mengirim mawar 4 kali, mengirim 1000 kali iki lho. Maware Anjir. yo kowe arep piro Hambur arut iki. Krik krik krik. Oh, krak krik krak krik e. Ika iseng anu. Yuk lanjut ya. Karena kita mau kamu tetap tenang dan lain. Oke. Hah? ora rete Mau tekan nomor lewat omong nggak tekan suara. ya terus ke wae Keringan bawa ngomong apa? Era keringan. Keringan tak? Keringan ora? Dek. Apa kamu iki bahas ngono? Apa sih? Tahan ya loh. sibuk kerja operasi itu Betul. Sing perpicis. oh ngano kesibukan saya tak bareng kalau Gimana kamu tetap tenang dengan dan melayaninya dengan baik? pas kayak capek Oh, pas kayak capek. untuk kejadiannya itu kurang Lah. Krungu ra ya? untuk kejadiannya itu kurang lebih waktu bulan Ramadan Ya. jadi itu banyak apa ya customer itu dari pagi kan kita buka jam 7 selesai jam 5 itu non-stop jadi jam 7 buka itu udah ada yang nunggu jadi kita harus fokus bawa satu orang dari dia mau belanja apa dia tanya-tanya kita jadi dengan tenang terus kita ditulislah di kertas kemudian kalau udah selesai kita ambil barang-barang yang dia pesan kemudian langsung kita bawa keluar setelah selesai kita nota apa aja kemudian kita panggil owner kalau udah kan udah dicek kemudian kita bawa ke kasir buat dihitung dan itu tuh kalau aku udah melayani si A nanti setelah selesai kita cari orang lagi kayak gitu jadi nonstop untuk waktu sholat itu kita harus pinter-pinteran jadi udah selesai langsung bilang Mbak Ona mau sholat dulu terus kami udah kalau udah nanti gantian bilangin sama temennya misal kok temennya waktunya udah mepet habis waktu sholat bilang temannya udah tapi dia keadaan bawa customer kita ambil alih kayak gitu dan tantangannya itu kan tetap nafsu kayak di sana nafsunya itu ya kalau puasa seperti itulah
Kemudian itu puasa awal-awal sebelum pertengahan. Jadi nanti puasa pertengahan itu udah kita nggak ke grosiran lagi, kita fokus ke perpicis. Jadi kita restock barang-barang yang ada di rak. Kita cek expired, tetap kita harus melayani customer butuh apa, gini-gini, dan keadaan itu yang super bukan kami lagi udah overload sekali. Suruh kadang kita ada mode itu timbangan, jadi kita layani juga di sana itu harus standby dua orang di sana. 2 orang itu pun kadang banyak orang, mbak saya butuh ini, mbak ini yang bagus, mbak kualitas tempe keripik yang nomor 1, yang nomor 2 sama yang nomor 3 sama yang kotak itu tuh bagusan yang mana, mahalan yang mana, kayak gitu. Kita ya capek udah pasti nomor 1. Senyum harus, itu harus senyum harus. Semisalkan kita udah capek banget, kita butuh istirahat, kalau ada customer yang kayak gitu bilangin dulu, Bu, maaf, sebelum saya selesaiin ini dulu, nanti ibunya habis ini saya masuk ke ibunya. Jadi sangat-sangat itu ya capek ya. Lalu pernah nggak sih Mbak Agenia ini dimarahin orang atau pelanggan? Apa yang Mbak Agenia lakukan agar tetap sabar dan tenang? Minta maaf dan beri pengertian, soalnya beliau itu nitip barang ke saya, dia mau pesen barang apa-apa aja tapi beliau nggak mau bayar dulu. Gitu, jadi mau nggak mau kita nunggu beliau datang. Karena beliau misal hari Senin beliau datang bilang ke saya gini, aku bilang, Bu, aku nota, nanti aku kasih ke Mbak Ibu bayar, nanti notanya bawa pulang, kalau mau ambil barang ke sini, barangnya udah aku simpan. Tapi Ibu bilang nggak mau, nanti saya dikasih barang yang lama. Oh, berarti nanti barangnya aku kasih, aku tata di depan itu ketika Ibu udah datang, iya kayak gitu. Aku tunggu, katanya besok sore, mungkin Selasa sore. Iya. Beliau nggak datang, beliau datang bilang, Mbak maaf ya aku belum bisa. Oh iya nggak apa-apa. Nah itu kan kondisi kan rame, barang itu terbatas, jadi ibu datang, barang itu beberapa tuh udah habis. Dan nggak datang lagi. Jadi ibu marah-marah kayak gini ya, aku tetap tenang, aku senyum, minta maaf dan minta kasih pengertian. Walaupun ibu itu tetap membandingkan sama yang toko sana, saya nggak apa-apa, soalnya itu kan emang kahanan. Owner itu kan jadi marah itu tuh nggak apa-apa, kasih pengertian. Nah, lalu pernah nggak sih pelanggan itu bantuin Mbak Agenia melakukan tugas Mbak Agenia? Bantu sering, jika kadang banyak kadang dia ambil barang terus tak bawain aku kan kita harus bolak-balik ya. Ada itu yang buat dorong itu apa sih namanya, aku lupa, troli ya, ada troli, kadang trolinya nggak muat, aku dorong troli terus Mbak yang ini tak bawain, kasihan Mbak Berarti juga banyak ya customer yang baik hati gitu ya. Lalu kapan sih terakhir Mbak Agenia merasa senang ketika membantu orang lain? gimana? Kapan terakhir kali Mbak Agenia merasa senang karena bisa membantu orang lain? Kapan terakhir kali? Lupa, soalnya sering. Berarti Emang suka sangat suka membantu orang lain.
kalau bantu orang itu kuncinya itu ikhlas. Kalau ikhlas mesti senang, kalau nggak ikhlas ya mesti ngedumel. Baik, terima kasih telah bersedia saya wawancara. Semoga Mbak Agenina selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam kehidupannya, dan semoga apa yang diinginkan Mbak Agina tercapai. Lalu terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk saya agar bisa mewawancarai terkait pengalaman Mbak Agenina menjadi customer service pada sebuah toko oleh-oleh. Terima kasih banyak sekali. Saya juga terima kasih kepada Mbak Isna. Semoga tugas semua diperlancar. Amin. Pada kuliahnya nanti lulus tepat waktu. Kalau bisa cepat. Amin. Udah punya pacar? Jangan ditanya. Belum. Semoga dipertemukan dengan orang yang Amin. tepat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sukses buat Mbak Isna. Makasih. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, bejir. Good. Makasih. Titik. Durung ngerti. Iki maul sapa iki? Dia masuk angin loh. Aku yang merindukan. Thank you ya, thank you. Akhirnya.